Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Masyayikh wa ila hadratin Nabi Sultanul Awliya Syekh Qadir Jilani Qaddasallahu sirruh. Ila hadratin Sultanul Awliya Syekh Rahim Syekh Jalil Syekh Karim Syekh Rasul ila hadratin Jami'i awliyaina ila hadratin Jami'i ulamaina wa ila hadratin al-muassasatil maliyah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajina wa talamidana wa dhurriyyatina wa jiranina wa ahli qaryatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa khair. Allahumma hdib lana ma'al iman, Allahumma hdib lana ma'al islam, Allahumma hdib lana bi husnil khatimah wa la tahdib lana bi su'il khatimah. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliq al-maut wa ya sami'a as-sawt. Ihfadna min al-afati wal ahadi wal 'uqubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu jamaah pengajian Mushola Raudhatul Jannah yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus penghormatan kami sampaikan kepada DKM Mushola Raudhatul Jannah beserta rekan-rekannya beserta jamaahnya yang insyaallah ada dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat inayah, berkat pertolongan Allah kita dapat berkumpul kembali, dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka acara rutinitas kita setiap malam Kamis. Kita kumpul di Mushola Raudhatul Jannah. Tiada lain dan tiada bukan harapan kita semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita berikhtiar, semata-mata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan silaturahmi kita ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan harapan kita semua hadir di tempat ini, datang ke tempat ini, harapan tiada lain dan tiada bukan kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia dunia akhirat. Kalau bahagia cuma dunia doang percuma. Dunia itu sifatnya kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini sifatnya mataul ghurur, sifatnya hanya sementara, bahkan sifatnya cuma tipuan belaka. Kadang kita bahagia, kadang kita suka, kadang kita senang, tapi
Yang namanya di dunia ini tiada lain dan tiada bukan kebahagiaan kita, kalau kita bisa sebut kebahagiaan semu, kebahagiaan yang gak jelas. Betul kan? Betul. Sekarang kita muda, berapa tahun kemudian kita tua. Sekarang kita kaya, berapa tahun kemudian kita miskin. Kadang sekarang kita tertawa, besok kita menangis. Inilah kebahagiaan dunia yang para ulama mengatakan, bahkan Nabi mengomentari bahwasannya kebahagiaan dunia itu kebahagiaan yang yang semu, kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan sesungguhnya nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang miskin, jangan sekali-kali kita mengeluh, mudah-mudahan kita miskin di dunia, tapi insya Allah kita berikhtiar, kita berusaha, mudah-mudahan kita jadi orang kaya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kadang ada di dunia itu ada 4 golongan, ada beberapa golongan. Ada yang di dunianya bahagia tapi di akhiratnya celaka. Ada yang di dunianya tidak terlalu bahagia tapi di akhiratnya bahagia. Nah, itu ada golongan orang yang memang dikategorikan di dunianya tidak terlalu kaya, di dunianya serba kekurangan, kerja sulit, apa-apa sulit, tapi kesulitan dia, kemiskinan dia, ketidakmampuan dia tidak jadi halangan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun kita miskin, biarpun kita tidak punya, biarpun kita harta tidak terlalu melimpah, tapi tidak jadi halangan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa atas pemberian nikmat tersebut, kita lupa terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita diuji dengan kenikmatan, diuji kenikmatan dengan musibah. Kadang orang kebanyakan berhasil diuji dengan musibah. Banyak orang yang celaka, banyak orang yang celaka itu karena nikmat, bukan karena musibah. Orang dapat musibah kadang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan musibah tersebut kita dekat dengan Allah. Dengan musibah tersebut kita merapat dengan Allah. Tapi banyak sekali orang-orang yang celaka itu karena nikmat dari Allah. Banyak orang yang celaka karena diberikan nikmat. Apa itu artinya? Orang dapat nikmat dari Allah, diberikan sehat panjang umur, tapi umurnya tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah, tapi kesehatannya tidak dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rizki oleh Allah, tapi rizkinya menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru nikmat itu harus bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kumpul pada malam hari ini tempat acara-acara mahal, bukan acara murahan, acara mahal. Ini bukan acara murahan, pengajian kayak gini nih, pengajian acara yang sangat mahal. Kenapa saya bilang mahal? Tidak semua orang bisa beli, tidak semua orang bisa hadir. Betul nggak? Betul nggak? Itu biasanya kalau barang mahal semua orang bisa beli nggak? Yang biasanya orang semua bisa beli murah apa mahal? Murah. Makanya pengajian itu sesuatu yang mahal. Pengajian itu bukan sesuatu yang murah. Nyatanya cuma orang-orang tertentu, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebutlah yang bisa menghadiri pengajian, orang tersebutlah yang bisa menghadiri acara rutinitas kita pada malam hari ini. Jadi ini acara-acara mahal, bukan acara murah. Kita hadir di sini menghadiri acara yang mahal, bukan acara murahan.
Kalau acara murahan, semua orang gampang datangnya. Tapi kalau acara mahal, tidak semua orang bisa hadir. Tidak semua orang gampang hadir. Tidak semua orang bisa hadir di tempat ini. Karena ini acara yang mahal. Maka namanya pengajian. Kalau bahasa Sunda itu pangaosan. Pangaosan itu ada harganya. Sesuatu yang ada harganya berarti berharga apa enggak? Mahal apa tidak? Mahal. Makanya cuma orang-orang tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini. Ya, betul apa betul? Betul apa betul? Ini hadir kita di sini, ini kita bisa hadir di sini, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Ini nikmat kecil apa nikmat besar? Nikmat kecil apa nikmat besar? Dibandingkan sama nikmat uang 1 karung, besaran mana? Dikasih uang satu karung, dalamnya ratusan ribu semua, sama hadir di sini. Kalau disuruh milih mana? Benar? Bingung juga ya, kok ngebandinginnya sama uang. Nah kita kadang zaman sekarang itu yang dianggap nikmat itu kalau kita punya uang. Kalau punya uang banyak itu baru disebutkan ya nikmat. Padahal nikmat yang terbesar itu ya seperti ini. Yang dinamakan nikmat terbesar itu ya kita hadir di tempat ilmu. Di mushola kita mengadakan pengajian, inilah nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sembarang orang bisa hadir di sini. Ya, kita hadir di sini dikehendaki oleh Allah, bukan? Karena dikehendaki oleh Allah. Karena dikersakkan ke Allah. Ya. Kalau tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bakalan bisa hadir. Makanya kita bahasanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita itu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. La haulun wala quwatun, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa. Teu aya daya upaya. Kita bisa sholat karena memang dikehendaki oleh Allah. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan pengajian pada malam hari ini semata-mata inayah dari Allah. Ini semata-mata pertolongan dari Allah. Kita harus yakin, Pak. Kita hadir di sini ini benar-benar inayah dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkan inayah dari Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Maka bersyukurlah, sekali lagi, bersyukurlah kita pada malam hari ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikersakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir, bisa berkumpul yang insya Allah tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan acaranya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kepada kajian yang selanjutnya. Kemarin kita membahas tentang masalah wudu, ya. Masih membahas masalah wudu. Kenapa kita masih membahas sekitar wudu, sekitar sholat? Kemarin sudah membahas air yang dipakai wudu, karena ini hukumnya fardu ain, Pak. Bukan fardu kifayah. Kalau ilmu-ilmu kayak matematika, bahasa Inggris, kita kalau nggak belajar bahasa Inggris dosa nggak? Dosa nggak? Nggak belajar matematika dosa nggak? Belajar ilmu fisika dosa nggak? Kita kalau nggak belajar kayak gini dosa nggak? Dosa. Sebab kita nggak tahu ilmunya sholat, kita nggak tahu ilmunya wudu. Sedangkan itu sesuatu yang wajib. Sholat bisa sah kalau kita pakai ilmu. Bisa kita dapat ilmu ya harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakal kita dapat ilmu. Bisanya kita dapat ilmu ya harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakalan bisa. Makanya kata Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesuatu amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting mempelajari wudu. Kemarin sudah membahas air yang kita gunakan wudu, sudah selesai kemarin, ya. Kemarin kita sedikit sudah membahas fardunya wudu. Fardunya wudu kemarin ada berapa, Pak? Ada 6. Ada
ada yang masih ingat ya? Fardunya wudu ada 6. Yang pertama kemarin apa? Niat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Mengucapkan niat dalam hati ketika kita apa? Membasuh muka. Nah, itu letak niat pada wudu. Yang kedua, wasani ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua, termasuk fardunya wudu setelah niat, yaitu membasuh keseluruhan wajah. Bukan sebagian, keseluruhan wajah. Jadi yang termasuk kategori wajah itu harus kena air. Harus kebasuh. Kalau sebagian saja wajah yang kebasuh, misalkan cuma sepotong sebelah sini yang kebasuh, yang sebelah sini nggak kebasuh, berarti nggak sah. Karena bahasanya ghuslu jami'il wajhi, membasuh keseluruhan wajah. Ketika kita membahas keseluruhan wajah, berarti kita harus paham batasan-batasan wajah. Ya, batasan-batasan wajah. Batasannya dari mana aja? Batasan kalau dari atas, ya, batasan yang dikategorikan wajah itu tempat jadinya rambut. Ini disebutkan dari sini. Wa aduhu tula ma baina manabati sya'ri ra'si ghaliban. Jadi yang dinamakan wajah itu batasannya, kalau panjangnya itu berarti panjang dari atas nih panjangnya ya. Panjangnya ma baina manabati sya'ri ra'si. Jadi ukuran wajah, batasan wajah itu kalau dari atas tempat jadinya rambut. Tempat jadinya rambut. Kalau dari atas tempat jadinya rambut. Wa akhirul lihyaini, sampai akhir dari lihyain itu, gadol itu bahasa Indonesia apa? Dagu 2. Jadi dari atas sampai ke dagu ini. Sampai ini harus kena air, ya, harus kena air. Wa huma al-'azamani alladhani yambutu 'alaihima al-asnan as-sufla. Jadi yang dinamakan lihyain itu tulang yang di sana tumbuh. Ya, yang butuh alaihi ma'al asnan. Al asnan itu gigi. Di mana di atas tulang itu tumbuh gigi asufla. Gigi sufla itu gigi yang bawah. Berarti ini nih. Gigi yang bawah. Ini berarti namanya apa namanya? Dagu atau rahang bukan? Nah, dagu rahang ya. Nah, ini harus kena air kebasuh. Yastami'u muqaddimahuma bid-dami wa mu'akhirahuma bil udhun wa haduha 'ardan ma bainal udhunaini wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run. Jadi kalau dari atas ini batasannya tempat jadinya rambut sampai lihyain. Lihyain itu tempat jadinya gigi. Tempat jadinya gigi yang bawah ini harus kena air. Ya. Jadi harus kena air. Terus gimana kalau ada bulu-bulu? Ada bulu-bulu nih. Ada yang punya bulu dari di wajahnya. Ada yang punya kumis. Ada alis. Terus ada apa lagi? Apa ini namanya? Jambang. Ada jenggot. Itu gimana kalau ada yang punya bulu? Di sini dijelaskan khafifun aw kasifun wajaba yusalul ma ilaihi ma al-bashara allati tahtahu wa ma lihiyatur rajul al-kasifatu bi alam yara al-mukhatab bi syaratiha. Jadi kalau rambutnya kalau memang rambutnya tipis itu wajib sampai kena kulit. Ya, membasuhnya itu jadi rambutnya plus harus kena kulit kalau itu rambutnya tipis. Tapi kalau rambutnya tebal itu cuma disunatkan rambutnya doang, nggak diharuskan sampai kena kulit. Itu kalau yang tebal. Kemarin sudah dibahas sedikit disinggung untuk membedakan rambut pada wajah ini, ada jenggot, ada kumis. Untuk membedakan mana yang tipis, mana yang tebal, gimana caranya Pak? Masih ingat gak? Bi alam yara al-mukhatibu bi syaratiha man khalaha fayakfi ghuslu dhahriha. Jadi untuk membedakan
jenggot apa itu kumisnya tebal apa tipis, orang kita berhadap-hadapan, kita ngobrol berhadap-hadapan, kita lihat jenggotnya. Kalau pas ngobrol berhadap-hadapan kelihatan kulitnya, berarti itu jenggotnya jenggot tipis. Tapi kalau kita berhadap-hadapan gak kelihatan kulitnya, us petang mau nama hidup, nanti kali jenggotnya hunkul, berarti itu jenggotnya tebal. Itu aja untuk membedakan mana yang tebal, mana yang tipis. Jadi kalau yang tebal itu pengertian, bukan pengertian. Untuk membedakannya, kalau kita ngobrol berhadap-hadapan sama dia, lihat jenggotnya, kalau kelihatan kulitnya, berarti itu tipis. Tapi kalau nggak kelihatan kulitnya, berarti itu tebal. Kalau yang tipis, rambutnya tipis, jenggotnya tipis, kumisnya tipis, kulitnya harus kena air. Kulitnya harus kena air. Tapi kalau misalkan jenggotnya tebal, ya kalau misalkan tebal kan susah ya. Air harus masuk ke dalam kan susah. Jadi cukup luarnya saja, ya. Cukup luarnya saja. Fayakfi maka cukup apa Rasulullah, apa dohiriha, membasuh luarnya saja. Cukup membasuh luarnya saja. Bikhilafil khafifati, berbeda dengan jenggot yang tipis. Kalau jenggotnya tipis itu harus luarnya harus kena air dan kulitnya pun harus kena air. Itu kalau tipis. Kalau jenggotnya yang tebal, berarti cukup luarnya saja. Paham sampai di situ? Paham ya? Nah, wahia kayak bisodul ma di basyarul iman. Walau katban, berbeda dengan jenggotnya wanita. Perempuan ada jenggotnya enggak? Perempuan ada jenggotnya enggak? Sebetulnya ada. Kalau misalkan perempuan ada kumis sedikit, ya, itu mau perempuan jenggotnya tipis mau tebal, disyaratkan air harus nyampe ke kulit. Tapi insya Allah gak ada perempuan yang jenggotnya tebal ya. Ibu-ibu pernah lihat perempuan ibu-ibu yang jenggotnya tebal, pernah lihat gak? Hah? Ada gak? Gak ada ya? Gak ada lah. Kalau misalkan ada, tapi insya Allah gak bakalan terlalu tebal. Kita sering lihat kan kalau perempuan ada kumis sedikit, sering lihat ya. Ada wanita yang berkumis sedikit, itu wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya, harus kena air. Ya. Hungsa sama perempuan. Hungsa itu apa? Hungsa itu apa? Ada laki-laki, ada perempuan, ada hungsa. Hungsa itu apa? Wandu itu apa? Banci yang sekarang, yang gitu-gitu. Bukan, yang asli. Jadi yang dinamakan hungsa itu orang yang mempunyai ada 2 alat kelamin. Jadi alat kelamin perempuan punya, alat kelamin laki-laki punya, itu sebutnya hungsa. Kalau yang banci bencong yang gitu-gitu itu bukan hungsa, itu dibuat-buat. Ya. Kalau yang asli itu memang punya alat kelaminnya 2 apa? Jadi alat kelamin perempuan punya, alat kelamin laki-laki punya. Nah, itu hungsa namanya. Itu yang perempuan. Terus yang hungsa, apabila ada kumisnya, ada rambutnya, itu mau yang tebal mau yang tipis wajib dibasuh sama kulitnya. Beda kalau yang lagi. Paham ya Pak ya? Ibu-ibu paham ya? Walabuda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si war-raqabah wa ma tahta al-qani. Ini wajib juga. Walabuda itu enggak mau harus. Jadi walabuda itu harus, sama dengan hukum wajib. Harus membasuh, harus mengalirkan air, isolul ma, mengalirkan air bil libasyaratima kepada kulit lihiyahnya imro'ah dan hungsa tadi. Walau katakan wala budak ghuslul wajhi, wajib membasuh wajah min ghusli juz'in min ar-ra'si, dari sirah. Jadi dari atas ini wajib sampai ini belakang ini ada yang mewajibkan, di sini termasuk mewajibkan. Kalau membasuh wajah itu bukan cuma ini saja Pak,
Jadi rokobah ini apa ini namanya ini? Pondok bulu, kalau bahasa India bulu ya. Bulu itu harus dikumbah. Jadi kalau wudhu ini prakteknya Pak, benar. Kita ambil air, kita mau membasuh muka, ya. Mau membasuh muka, pertama pastikan dulu airnya ada. Pastikan dulu airnya ada. Kalau cuma basah, misalkan gini, Bapak wudhu, tangan kita cuma dibasahin doang. Terus udah basah nih, kita usapkan ke wajah, kita basuh ke wajah, itu wudhunya nggak sah. Jadi nggak bisa cuma tangannya basah terus ditempelkan ke muka, itu aja nggak bisa. Harus kelihatan airnya, jadi ada bentuk airnya, harus ada air di tangan. Ya, harus ada genangan air di tangan kita. Kalau misalkan udah jelas ada airnya, baru kita basuhkan ke muka. Bukan cuma basah doang. Kalau cuma basah doang itu nggak sah. Ya, itu nggak sah. Misalkan gini contohnya, ini air keran nih, kita basahin doang tangan kita. Udah itu aja terus usap-usap, itu nggak jadi wudhu. Membasuh wajahnya nggak sah. Jadi dalam membasuh muka, ini keran, ini tangan kita, nah kita airnya kita ambil, kelihatan airnya udah ada, genangan airnya, baru kita siram ke muka. Paham? Ya. Jadi kalau cuma basah doang itu nggak sah. Kalau cuma basah doang itu hukumnya nggak sah. Jadi harus ada airnya, ada air yang dialirkan ke muka kita. Bahasanya isolul ma. Isolul ma itu mengalirkan air ke muka. Mengalirkan air ke muka, bukan membasahi muka, tapi mengalirkan air ke muka. Yang namanya mengalirkan air itu harus ada airnya, bukan cuma basah. Bukan cuma basah, harus ada bentuk airnya yang dialirkan ke muka. Jadi pas ngambil air, kita alirkan ke muka dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah. Lihat ke sini semua Pak, untuk contoh aja ini, untuk contoh ya. Sudah dilihat aja. Misalkan kita wudhu nih, membasuh muka, kita ambil airnya, terus kita basuh ke muka. Yang dibasuh dari atas dulu, dari atas dulu, tarik ke pinggir sampai ke kuping. Nah, kembali lagi ke tengah, tarik ke bawah. Kalau bisa seperti ini, jadi kena semua, punduknya kena, terus ininya kena, ini batas kuping kena. Jadi sekali lagi saya praktekkan, ambil airnya, terus basuhkan ke muka dari atas dulu ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, tarik ke bawah. Jadi jangan dari bawah ke atas, ya bukan wajib sih, cuma sunat. Sunatnya dialirkan dari atas ke bawah. Ada nggak air dari bawah ke atas Pak? Hah? Ada nggak air dari atas ke bawah? Nggak ada ya? Yang ada dari atas, dari bawah ke atas ada nggak? Yang ada dari atas ke bawah. Makanya sunat membasuh muka itu yang pertama dikumbah, yang pertama dibasuh itu dari atas. Dari atas nih tempat jadinya rambut. Tempat jadinya rambut dari sini kita tarik ke bawah. Lihat. Jadi kalau tangan dua nih tarik ke pinggir. Ke pinggir nih kena sampai kuping. Kupingnya dibasuh. Karena dalam batasan wajah bukan cuma batasnya saja. Memang kalau batasnya ini, kalau batasnya wajah itu sampai sini, cuma dalam wudhu membasuh muka ini bukan cuma sampai batas. Jadi yang jadi batasnya juga harus dibasuh. Makanya kita sering lihat kalau ada yang wudhu sampai membasuh muka tapi kupingnya juga dibasuh. Memang aturan yang baik itu seperti itu. Ya, aturan yang baik itu seperti itu. Jadi membasuh muka sampai kupingnya juga dibasuh. Tarik lagi ke tengah, terus ke bawah sampai ke sini, kita tarik ke atas. Enak kalau praktik satu tangan. Ini, lihat Pak, untuk praktik wudhu ya. Mudah-mudahan wudhunya bisa sempurna. Kita ambil airnya, kita taruh di atas, tarik ke bawah, tarik ke pinggir, kena semua. Tarik lagi ke tengah, tarik ke bawah. Nah, ini langsung tarik lagi.
ininya kena, jenggotnya harus kan kena. Jadi pas terakhir gini, ini ditarik semua. Jadi insya Allah itu jenggot yang ada di sini kena air. Kalau kayak saya ini jenggotnya tipis atau tebal? Tipis lah kelihatan ya. Harus kena air. Jadi kalau wudhu supaya kena kulitnya kena air, Pak. Jadi jangan cuma gini aja sekali udah. Jadi disunatkan ditekan-tekan. Apa itu namanya ditekan-tekan tuh? Digosok-gosok. Jadi kalau wudhu tuh gini, diulang-ulang. Ya, diulang supaya airnya rata. Jadi bukan cuma satu kali gini aja. Set gini, udah gini aja. Bukan, jadi diulangi sampai airnya rata. Sunatnya memang seperti ini. Kayak kalau di facial itu apa? Facial. Apa? Ya di facial. Diurut-urut itu. Nah, ini memang disunatkan. Untuk apa, Pak? Islam itu mengajarkan kalau tidak seperti itu nggak mungkin kalau nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, termasuk salah satunya untuk mengencangkan kulit. Sebetulnya nggak usah macam-macam supaya kencang kulit itu nggak macam-macam. Asal wudhunya udah tertib aja. Kulitnya insya Allah kencang, Pak. Tapi kalau udah yang tua susah. Mau dikencangkan itu kan nggak bisa. Kalau udah tua, ya. Jadi kalau misalkan agama mengajarkan sunatnya wudhu itu ditekan-tekan, digosok-gosok. Seperti ini, Pak. Jadi bukan cuma satu kali. Ini satu untuk meratakan air supaya air rata kena semua sampai kulit. Soalnya kalau cuma satu kali itu bisa jadi belum rata. Ya, bisa jadi belum rata. Jadi dianjurkan membasuh wajah dari atas ditarik ke bawah, tarik ke pinggir, ke tengah lagi, gosok ke ininya dibasuh sedikit. Jadi kena semua. Jadi diulang lagi, diulang rata. Paham ya, Pak ya? Itu membasuh muka. Tuh, ada pertanyaan nggak? Sekitar wajah dulu, membasuh wajah. Ada pertanyaan? Sebelum ke nomor 3. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Nggak ada? Oh ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan muka kita kena luka gitu, gimana itu, Pak? Muka kita kena luka. Jadi di muka kita ada luka. Iya. Ya. Itu kan luka, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau cuma luka biasa yang memungkinkan kena air, berarti itu wajib kena air. Tapi kalau memang lukanya, kalau misalkan kena air tambah parah, ya cukup diusap aja, sedikit ya, cukup diusap. Biarpun misalkan kata dokter nggak boleh kena air, kalau dipaksakan kena air bisa tambah parah, dilewat aja nggak masalah. Itu karena memang kita utuh punya penyakit, ya masalah. Udah cukup. Ada lagi pertanyaan, Pak? Kalau yang nggak punya wajah gimana? Saya pernah ditanya, Pak punya wudhu yang nomor 2 membasuh muka. Kalau yang nggak punya wajah gimana? Ada nggak orang nggak punya wajah? Ada. Hidup orangnya. Takutnya udah mati. Hidup orangnya ya. Kalau misalkan nggak punya wajah, ya dianggap kira-kira wajah itu aja. Contoh membasuh tangan, kita membasuh tangan. Kalau yang nggak punya tangan, ayo, gimana caranya kalau yang nggak punya tangan? Ya dikira-kira kalau misalkan tangannya sampai segini, ya udah dibasuh segini aja. Jadi diumpamakan ini tangan itu aja, nggak usah bingung-bingung. Ya. Tinggal kita diusap aja. Misalkan tangannya segini, misalkan di sini nggak ada nih yang bisa dibasuh, cuma ini ya udah ini dibasuh aja. Dikira-kirakan ini tangan. Paham ya? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup? Kita lanjutkan.
wasulul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, fardunya wudu itu setelah membasuh muka, yaitu membasuh tangan. Kedua, tangan. Ingat doanya enggak? Apal doanya membasuh tangan? Doanya apa? Allahumma. Ada yang ingat? Doanya membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la tu'tini bishimali. Allahumma ya Allah, a'tini, semoga Engkau memberikan kepada kami kitabi, kitab kami nanti, biyamini, kami terima dengan tangan kanan kami. Ya, jadi meminta sama Allah ketika membasuh tangan itu minta supaya nanti kita menerima kitab catatan amal kita dengan tangan kanan. Karena ciri orang yang akan bahagia akhirat, yang akan masuk surga, cirinya itu menerima kitabnya nanti diterima dengan tangan kanan. Makanya doanya kita baca ketika membasuh tangan. Allahumma atini kitabi biyamini wa la tu'tini bishimal. Itu bisa dihafalkan. Tanyakan aja ke Pak Ustaz nanti kalau mau apa. Ya, tanyakan doanya ke Pak Ustaz. Doa membasuh tangan, terus doa membasuh rambut, terus doa membasuh telinga, doa membasuh kaki. Ya, kalau bisa apa? Kalau bisa hukumnya sunnah. Kita membasuh tangan, Allahumma atini, Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'tini bishimali. Memang versinya banyak tapi intinya sama. Ya, versi bacaannya banyak, versi doanya banyak, cuma intinya sama. Berdoa kepada Allah ketika membasuh tangan supaya tangan yang kanan inilah yang akan menerima buku catatan amal kita nanti. Karena ciri orang yang bahagia nanti, yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu cirinya dia akan menerima buku amal catatannya dengan tangan kanan. Ini setiap orang punya buku amal catatan masing-masing. Saya punya buku amalan catatan masing-masing. Bapak DKM punya buku amalan, punya raport masing-masing. Punya raport masing-masing. Jadi setiap agenda yang kita kerjakan dari pagi tadi sampai sekarang ini ada catatannya. Apa yang kita kerjakan ada semua catatannya. Jam segini kita ini, jam segini kita ini, jam segini kita melakukan ini, jam segini kita ini. Semuanya ada dalam raport catatan kita. Semuanya ada. Gak satu pun kegiatan kita yang tertinggal. Karena yang menyatatkan malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat atid itu yang menyatatkan amal jelek, malaikat raqib itu yang menyatatkan amal baik. Kalau kita sholat dicatatin sama malaikat siapa? Raqib. Nah, sama malaikat raqib kalau amalnya amal baik, sholat ke masjid, menolong orang, membantu orang tua, gitu kan, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama saudara, bertutur sapa dengan saudara, baik sama tetangga, baik sama yang di atas kita umurnya, itu nanti dicatatnya sama malaikat raqib. Tapi kalau misalkan kita sukanya marah-marah, sukanya ngedumel, sukanya ngomongin orang, nggak sholat, nah yang nyatetin yang tangan kiri malaikat atid. Udah jangan khawatir Pak, gak usah pasang CCTV pun udah ada yang nyatet. Amalan kita itu jangan khawatir gak dicatat, pasti dicatatnya. Ya, ada yang mencatatnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Amalan apapun yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Jadi semua orang itu mempunyai kitab masing-masing, mempunyai raport masing-masing. Maka raport kita isilah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai raport kita penuh dengan perbuatan-perbuatan jelek. Kalau bisa, ya harus bisa. Ya, saya pernah ditanya Pak, Bib, kalau misalkan ada orang nih sodako 10.000, dia ikhlas. Kita berbicara tentang tauhid dulu, tasawuf dulu. Ada orang sodako 10.000 ikhlas, terus ada orang sodako 1 juta, tapi gak pakai ikhlas. Paham gak pakai ikhlas? Karena dia memaksakan mengeluarkan uang 1 juta, memaksakan mengeluarkan uang 1 juta. Itu baik mana tuh? Mengeluarkan 10.000 dia ikhlas, ada yang mengeluarkan 1 juta tapi gak pakai ikhlas. Karena dia mengeluarkan 1 juta memaksakan mengeluarkan uang 1 juta untuk sedekah. Baik mana? Hah? Ayo, maksain, ya harus memaksakan. Kita harus memaksakan kan
untuk suatu kebaikan harus memaksakan. Kita pengen masuk surga, ya harus dipaksa supaya kita bisa masuk surga. Loh, ngaji itu harus dipaksa karena ngaji itu jalan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah. Kalau saya ditanya, ada orang sedekah 10.000 ikhlas, yang satunya 1 juta tapi kurang pati ikhlas. Gak pakai ikhlasnya karena memaksakan mengeluarkan 1 juta. Saya pilih yang mengeluarkan 1 juta karena pada hakikatnya orang yang mengeluarkan 10.000 pun dia memaksakan. Gak ada orang sedekah dengan sukarela itu, gak ada. Benar-benar dengan kesadaran itu pasti kita maksakan lah bahasa Sundanya itu. Jadi sedekah maksakan. Kita beramal soleh maksakan enggak? Kita hadir di sini maksakan enggak? Kita datang ke masjid sholat berjamaah maksakan enggak? Subuh pagi-pagi ngantuk dingin datang ke masjid maksakan enggak? Maksakan. Lamun teu maksakan bisa enggak? Lamun teu maksakan bisa enggak? Enggak bakalan bisa. Untuk surga tuh harus maksakan. Kalau enggak dipaksakan, ya terus lek maksakan yang naon. Yang mengeluarkan sedekah 10.000 yang maksakan, anu ngeluarkan 1 juta juga maksakan. Makanya kalau disuruh milih baikkan mana, orang yang sedekah 1 juta dia memaksakan, ya, memaksakan ngeluarin uang sedekah 1 juta, ada yang mengeluarkan 10.000. Baikkan mana, yang 10.000 ikhlas tapi yang 1 juta gak paten ikhlas? Saya lebih baik yang 1 juta itu, karena sama-sama memaksakan. Sebetulnya seperti itu, ya. Kalau sedekah, wah sedekah, si itu mah sedekah gak ikhlas. Buat apa sedekahnya gak ikhlas? Emang ente tahu sedekah kita gak ikhlas? Pak, kalau ada yang bilang sedekah si itu gak ikhlas, emang tahu ente sedekahnya gak ikhlas? Dari apa kita tahu sedekahnya gak ikhlas? Dari apanya? Bisa menentukan seseorang melakukan kebaikan tidak ikhlas? Dari apanya? Hah? Sering gak kita memvonis seseorang melakukan sesuatu amal tidak ikhlas? Pernah gak? Pernah gak? Pernah kan? Dari hari tadi, dari pagi tadi sampai sekarang, pernah gak? Artinya menilai seseorang melakukan sesuatu gak ikhlas, pernah gak? Dasarnya apa? Saya tanya, dasarnya apa memvonis seseorang tidak ikhlas? Ayo, bingung kan? Bingung gak? Bingung gak? Kita memvonis seseorang tidak ikhlas, dasarnya menilai dari segi apa? Ikhlas itu yang tahu kita sama Allah, hatinya. Bisa melihat hati seseorang? Bisa melihat hati seseorang nggak? Nggak bisa. Makanya jangan suka mempunyai orang lain ibadah gak ikhlas. Lu mah ke masjid gak ikhlas, lu mah ngaji gak ikhlas, lu mah sedekah juga besar-besar percuma gak ikhlas. Dan tahu dari mana gak ikhlas? Tahu dari mana kita seseorang itu gak ikhlas? Yang jelas kita nggak tahu wong ikhlas itu adanya dalam hati. Gak bisa melihat hati seseorang. Kebanyakan orang yang ngomong lu mah gak ikhlas itu orang sukudon, berburuk sangka sama orang. Berburuk sangka baik apa jelek? Baik apa jelek? Jelek. Makanya jangan gampang berburuk sangka sama orang lain. Lu mah sedekah 1 juta percuma gak ikhlas, mendingan 100.000 ikhlas. Untuk menentukan ikhlas enggaknya kita tahu nggak? Kita nggak bisa memvonis seseorang melakukan sesuatu tidak ikhlas. Paham ya, Pak? Paham kan?